Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Awinda dan rekan saya Auziatur Rahmi akan menjelaskan model pembelajaran keterpaduan tipe sequence. Baiklah, pada minggu-minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai pembelajaran terpadu, model fragmented, connected, dan nested. Nah, pada minggu sekarang kita akan membahas mengenai pembelajaran terpadu model sequence. Nah, pertama kita akan masuk dulu ke pengertian pembelajaran terpadu model sequence ini. Berdasarkan asal katanya, sequence yang berarti rangkaian, urutan, atau tingkatan. Sequence adalah susunan bahan ajar yang terdiri atas topik atau subtopik, dan di dalamnya di dalam subtopik atau topik tersebut terkandung ide pokok yang relevan dengan tujuan. Sedangkan menurut para ahli, yaitu menurut Vergardi yang mengatakan bahwa model sequence ini adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep, walaupun mata pelajarannya berbeda. Sedangkan menurut Hamalik menyatakan bahwa model sequence ini adalah susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana produk pokok-pokok bahasan tersebut ditempatkan dan dilaksanakan. Selanjutnya, ciri-ciri dari model pembelajaran tipe sequence. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Dengan model pembelajaran tipe sequence ini, siswa akan lebih mudah memahami konsep karena adanya mata pelajaran yang saling berkaitan. Ciri selanjutnya yaitu konsep dari berbagai bidang studi disajikan dalam suatu proses pembelajaran. Guru bidang studi melakukan kerjasama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Selanjutnya, topik atau unit pada satu mata pelajaran disusun dan diurutkan bertepatan dengan unit mata pelajaran yang lain. Dan ide atau konsep yang sama pada satu mata pelajaran diajarkan juga pada mata pelajaran yang lain, walaupun tetap pada pengajaran yang terpisah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan model sequence dengan model pembelajaran terpadu yang telah kita bahas pada minggu-minggu sebelumnya. Yang pertama ada model pembelajaran terpadu tipe fragmented, di mana tipe fragmented ini pemaduannya hanya terbatas pada satu mata pelajaran saja. Kemudian ada tipe connected, di mana harus menata butir-butir pembelajaran dan proses pembelajarannya secara terpadu. Sedangkan model pembelajaran terpadu tipe nested, pemaduannya berbagai bentuk penguasaan konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Dan kalau tipe sequence, model pemaduannya terhadap topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Baiklah, itulah tentang pengertian, ciri-ciri, dan juga perbedaan tipe sequence ini dengan tipe yang lainnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Auziatur Rahmi. Kepada Auzia, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan model pembelajaran sequence. Yang pertama, kelebihan bagi guru. Pertama, dengan mengatur urutan topik, bab, dan unit, guru dapat membuat prioritas kurikuler, tidak sekedar mengikuti urutan yang sudah dibuat dalam buku teks. Yang kedua, guru dapat membuat keputusan penting tentang konten dari sudut pandang yang disengaja terkait dengan topik disiplin, membantu mereka memahami studi mereka di kedua bidang konten. Yang B, kelebihan bagi siswa. Yang pertama, murid-murid melihat guru di mata pelajaran yang berbeda, isi mata pelajaran yang berbeda, dan waktu yang berbeda. Guru membuat poin, topik, bab, dan unit, maka siswa dapat memperkuat pengetahuannya dan mendapat pembelajaran yang lebih bermakna. Yang kedua, selain itu dari pengurutan yang disengaja mengenai topik-topik yang terkait dari disiplin-disiplin ilmu, membantu mereka membuat pemahaman. Dengan diintegrasikan model sequence, membantu transfer belajar siswa. Selanjutnya, kekurangan model pembelajaran sequence. Yang pertama, sebuah kelemahan dari model sequence adalah diperlukannya kompromi untuk membentuk model.
Yang kedua, guru harus mengalah pada otonomi dalam membuat urutan kurikulum karena guru bermitra dengan yang lain. Artinya, guru tidak boleh menang sendiri atau mementingkan diri sendiri, namun guru harus banyak mengalah karena dalam penggunaan model ini melibatkan dua guru yang bermitra. Yang ketiga, untuk urutan yang sesuai dengan kejadian-kejadian yang terakhir, membutuhkan kerjasama yang berkelanjutan dan fleksibilitas yang tinggi dari semua orang yang area kontennya terlibat. Hal ini tidak semudah kedengarannya. Namun dalam waktu yang singkat, mitra guru dapat dengan mudah melakukan beberapa penataan ulang dan pengurutan sebagai langkah awal. Jika usaha pertama dalam menghubungkan dua area subjek berhasil, maka dua guru dapat mencoba mengurutkan lebih banyak unit untuk pengajaran paralel. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran sequence. Model sequence ini berguna pada tahap awal proses integrasi yang menggunakan dua bidang disiplin yang mudah dikaitkan dengan yang lainnya. Guru harus bekerja dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikuler secara terpisah, kemudian tim ini mencoba untuk mengurutkan isi yang terpisah tersebut sehingga keduanya dapat cocok. Mereka mencoba menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari kedua mata pelajaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa model sequence ini dapat digunakan saat terdapat konsep-konsep yang sama pada mata pelajaran. Langkah-langkah model pembelajaran sequence. Yang pertama, menganalisis isi kurikulum. Yang kedua, think back atau redesign, memiliki dua mata pelajaran yang sejenis dan mengurutkan topik atau konsep dari masing-masing mata pelajaran dengan periode waktu yang sejajar. Yang ketiga, think ahead atau design, memikirkan urutan yang logis dari kedua mata pelajaran dan menempatkan ke dalam urutan yang tepat. Yang terakhir, think again atau refine, mendesain atau meredesain unit topik atau konsep dari kedua mata pelajaran yang secara logis dapat diajarkan dengan periode waktu yang sejajar. Baiklah, terima kasih kepada Auziatur Rahmi atas penjelasannya. Itulah penjelasan presentasi dari kelompok kami mengenai model pembelajaran terpadu tipe sequence, di mana kita tadi membahas tentang apa yang dimaksud dengan tipe sequence, ciri-cirinya, kelebihan dan kekurangan dari model sequence ini, dan apa perbedaan model sequence ini dengan model-model yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Kami berharap semoga teman-teman dapat memahaminya. Untuk sesi diskusi akan dibuka atau dilanjutkan pada forum diskusi yang terdapat pada e-learning. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan dari kami, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.